Algeria, atau negara yang lebih kita kenal dengan nama Aljazair, adalah negara dengan bentuk republik demokratik. Negara ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika Utara. Ibu kotanya adalah Alizir. Aljazair adalah negara terbesar ke-10 di dunia dan terbesar menurut wilayah di Uni Afrika dan Afrika atau di dunia Arab. Dengan perkiraan populasi hingga 44 juta, adalah negara terpadat ke-8 di Afrika. Dalam sejarahnya, Aljazair mempunyai sejarah politik yang menarik. Selama bertahun-tahun, Aljazair diperintah oleh Romawi, suku Vandal Jerman, Bizantium, Spanyol, Turki, dan kemudian Prancis. Aljazair dikuasai Prancis dari tahun 1830 sampai kemerdekaannya pada tahun 1962. Lebih dari 1 juta penduduk Aljazair terbunuh dalam perang meraih kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962. Hari kemerdekaan Aljazair diperingati pada tanggal 1 November. Pada tahun 2007, kota di Aljazair yang bernama Algiers atau ibu kota Aljazair menjadi kota dengan biaya hidup termahal di Afrika Utara dan ke-50 di dunia. Meskipun begitu, Aljazair adalah termasuk dalam salah satu negara miskin. 1 dari 4 warga negaranya hidup dengan penghasilan kurang dari 1 pound sterling per hari. Sangat kontras dengan fakta bahwasanya Aljazair merupakan negara dengan biaya hidup tertinggi di Afrika Utara, bahkan ke-50 di dunia. Kemiskinan semakin memburuk dari tahun ke tahun akibat konflik internal. Kurangnya sumber daya alam juga penyebab kemiskinan. Meski kebanyakan daratannya berupa gurun, Aljazair menghasilkan produk pertanian seperti anggur, buah jeruk, gandum, ceri, ara, dan kurma. Kurma Aljazair adalah Deglet Nour yang dianggap menjadi yang terbaik di dunia. Bahkan Aljazair dijuluki dengan negeri ceri dan kurma. Produk pertanian utama di Aljazair adalah gandum dan kentang. Aljazair, yang ekonominya bergantung pada minyak bumi, telah menjadi anggota OPEC sejak tahun 1969. Produksi minyak mentahnya sekitar 1,1 juta barel per hari, tetapi juga merupakan produsen dan eksportir gas utama dengan hubungan penting ke Eropa. Hidrokarbon telah menjadi tulang punggung perekonomian, menyumbang sekitar 60% dari pendapatan anggaran, 30% dari PDB, dan lebih dari 95% dari pendapatan ekspor. Aljazair memiliki cadangan gas alam terbesar ke-10 di dunia dan merupakan eksportir gas terbesar ke-6. Tingkat pengangguran yang tinggi di Aljazair adalah kaum muda dan wanita. Pengangguran terutama mempengaruhi kaum muda dengan tingkat pengangguran 21,5% di antara kelompok usia 15-24 tahun. Tingkat pengangguran keseluruhan adalah 10% pada tahun 2011, tetapi tetap lebih tinggi di kalangan kaum muda dan dengan tingkat 21,5% untuk mereka yang berusia antara 15 dan 24 tahun. Pemerintah memperkuat pada tahun 2011 di program-program pekerjaan yang diperkenalkan pada tahun 1988. Khususnya dalam kerangka kerja program untuk membantu mereka yang mencari pekerjaan. Untuk mengatasi tuntutan sosial, pihak berwenang meningkatkan pengeluaran, terutama pada dukungan makanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dukungan untuk UKM, dan gaji yang lebih tinggi. Aljazair telah menginvestasikan sekitar 100 miliar dinar untuk mengembangkan fasilitas penelitian dan membayar peneliti. Program pengembangan ini dimaksudkan untuk memajukan produksi energi alternatif, terutama tenaga surya dan angin. Aljazair diperkirakan memiliki potensi energi matahari terbesar, sehingga pemerintah telah mendanai pembuatan taman ilmu surya di Has Ermel. Saat ini, Aljazair memiliki 20.000 profesor riset di berbagai universitas dan lebih dari 780 laboratorium penelitian, dengan tujuan yang ditetapkan negara untuk mengembangkan energi matahari. Bidang penelitian di Aljazair termaksud telekomunikasi ruang dan satelit, tenaga nuklir, dan penelitian medis. Dalam bidang pariwisata, pengembangan sektor pariwisata di Aljazair sebelumnya terhambat oleh kurangnya fasilitas. Tetapi sejak 2004,
Strategi pengembangan pariwisata yang luas telah dilaksanakan yang menghasilkan banyak hotel dengan standar modern yang tinggi sedang dibangun. Dalam bidang transportasi, jaringan Jalan Aljazair adalah yang terpadat di Afrika. Panjangnya diperkirakan sekitar 180.000 km. Dengan lebih dari 3.756 bangunan dan tingkat paving 85%. Jaringan ini akan dilengkapi dengan jalan raya. Proyek infrastruktur ini utama yang saat ini sedang dibangun. Ini adalah jalan raya 3 arah sepanjang 1.216 km yang menghubungkan antara Annaba di ujung timur Aljazair ke Tlemcen di ujung barat Aljazair. Aljazair juga dilintasi oleh jalan raya Trans-Sahara yang sekarang benar-benar beraspal. Jalan ini didukung oleh pemerintah Aljazair untuk meningkatkan perdagangan antara 6 negara yang dilintasi Aljazair, yaitu negara Mali, Nigeria, Niger, Chad, dan Tunisia. Pada Januari 2016, populasi Aljazair diperkirakan sekitar 40,4 juta, yang sebagian besar adalah orang Arab Berber secara etnis. Pada awal abad ke-20, populasinya adalah sekitar 4 juta. Sekitar 90% orang Aljazair tinggal di wilayah pesisir utara. Penduduk gurun Sahara sebagian besar terkonsentrasi di Oasis atau di gurun, meskipun sekitar 1,5 juta tetap nomaden, atau sebagian nomaden adalah sekitar 28,1% orang Aljazair berusia di bawah 15 tahun. Wanita membentuk 70% dari pengacara negara dan 60% dari hakimnya, dan juga mendominasi bidang kedokteran. Semakin banyak perempuan berkontribusi lebih banyak terhadap pendapatan rumah tangga daripada pria. 60% dari mahasiswa adalah perempuan, menurut penelitian universitas. Antara 90.000 dan 165.000 Sahrawi dari Sahara Barat tinggal di kamp-kamp pengungsi Sahrawi. Di gurun Sahara Aljazair Barat, ada juga lebih dari 4.000 pengungsi Palestina yang terintegrasi dengan baik dan belum meminta bantuan dari Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsian. Pada tahun 2009, 35.000 pekerja migran Tiongkok tinggal di Aljazair. Konsentrasi terbesar para migran Aljazair di luar Aljazair adalah di Prancis, yang dilaporkan memiliki lebih dari 1,7 juta orang Aljazair hingga generasi kedua. Sejak tahun 1970-an, tingkat buta huruf masyarakat Aljazair terhitung tinggi. Akhirnya pemerintah Aljazair memperkenalkan peraturan yang mewajibkan kehadiran di sekolah untuk semua anak berusia antara 6 dan 15 tahun yang memiliki kemampuan untuk melacak pembelajaran mereka melalui pendidikan. 20 fasilitas dibangun sejak kemerdekaan. Sekarang, tingkat melek huruf sekitar 78,7%. Aljazair memiliki 26 universitas dan 67 lembaga pendidikan tinggi yang harus mengakomodasi 1 juta orang Aljazair dan 80.000 mahasiswa asing pada tahun 2008. Universitas Algier yang didirikan pada tahun 1879 adalah universitas yang tertua, menawarkan pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti hukum, kedokteran, sains, dan surat. 25 dari universitas-universitas ini dan hampir semua lembaga pendidikan tinggi didirikan setelah kemerdekaan negara. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol atau suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudra Hindia. Maladewa, atau yang lebih kita kenal dengan nama Maldives, terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada 2 sektor utama, yaitu bidang pariwisata dan perikanan. Negara ini sangat dikenal memiliki banyak pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang menarik. Kurang lebih 700.000 turis setiap tahunnya datang ke negara ini. Penangkapan dan pengolahan ikan menjadikan Maladewa salah satu negara yang mengeksportir ikan ke beberapa negara Asia dan Eropa. Dalam sejarahnya, negara ini tidak diketahui secara pasti. Menurut legenda, seorang pangeran yang bernama Koimail terdampar bersama pasangannya di negara ini. Seorang putri dari Raja Sri Lanka di Maladewa dan menetap di sana sebagai sultan pertama. Selama berabad-abad, kepulauan ini dikunjungi oleh pelaut dari Arab dan India.
Pada abad ke-16, bangsa Portugis menjajah kepulauan ini selama 15 tahun, yang akhirnya direbut kembali oleh Muhammad Takurafa Al-Azam. Sejak tahun 1887 hingga kemerdekaan Maladewa pada 26 Juli 1965, negara ini menjadi bagian dari perwalian Inggris. Sejak tahun 1153 hingga 1968, negara ini berbentuk kesultanan Islam yang independen. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, bentuk pemerintahan kesultanan hanya bertahan selama 3 tahun dan kemudian dihapuskan serta diganti menjadi republik. Selain sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung perekonomian Maladewa adalah kegiatan ekspor ikan tuna yang menjadi salah satu pendapatan penting negara ini. Sebanyak 90% dari total produk perikanan yang diekspor oleh Maladewa merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan, dan tuna kaleng. Kondisi tanah Maladewa yang kurang subur menyebabkan hasil tanam di negara ini sangat terbatas. Hanya beberapa tanaman seperti kelapa, pisang, sukun, pepaya, mangga, talas, ubi, dan bawang yang dapat tumbuh di area negara ini. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar makanan harus diimpor dari luar negeri. Industri di negara ini terdiri dari pembuatan kapal, kerajinan tangan, pengalengan tuna, serta produk pipa PVC, sabun, mebel, dan produk makanan. Beberapa negara yang berhubungan baik dalam perekonomian Maldives adalah Jepang, Sri Lanka, Thailand, dan Amerika Serikat. Berdasarkan etnisnya, penduduk Maladewa dibagi menjadi 4, yaitu Sinhalese, Dravidia, Arab, dan Afrika berkulit hitam. Hanya ada satu etnis minoritas di negara ini, yaitu suku Indian. Negara yang menggunakan mata uang rupiah ini memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 6,900 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 19.200 US dollar. Selain sektor pariwisata dan perikanan, industri-industri yang penting bagi perekonomian Maladewa diantaranya adalah perkapalan, pengolahan kelapa, anyaman tikar, tali, kerajinan tangan, dan penambangan karang dan pasir. Mayoritas penduduk Maladewa atau Maldives adalah pemeluk agama Islam, dan agama Islam merupakan agama yang resmi di negara ini, yang memiliki nama lengkap Republik Maladewa ini. Apabila dibandingkan antara Aljazair dengan Maldives terhadap agen-agen modernisasi politiknya, kedua negara ini beragenkan melalui kolonialisme, di mana dengan kolonialisme akhirnya terjadi interaksi antara masyarakat inti dan masyarakat dari luar yang akhirnya mendorong terciptanya modernisasi. Aljazair telah dijajah oleh Prancis yang akhirnya menimbulkan interaksi antara bangsa Aljazair dengan bangsa Prancis. Seperti contohnya dalam dunia pendidikan, di Aljazair menggunakan bahasa Prancis untuk beberapa universitas atau beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Begitu pula dengan warga-warga Aljazair yang dilaporkan kurang lebih 1,7 juta orang bermigran di negara Prancis. Begitu pula dengan Maldives yang pernah melalui kolonialisme dari bangsa Inggris hingga negara ini akhirnya menjadi bagian dari perwalian Inggris, serta bentuk pemerintahannya yang dari kesultanan yang akhirnya berubah menjadi republik. Itu juga terjadi berkat memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Dalam karakteristik dasar modernisasi politik yang menjadi pemicu modernisasi politik antara lain seperti aplikasi teknologi dan mesin, industrialisasi, urbanisasi, meningkatnya pendapatan nasional, meningkatnya melek huruf, serta partisipasi politik. Negara Aljazair dalam industrialisasinya yang bergantung pada minyak bumi, dan negara Maldives yang industrialisasinya bergantung pada bidang pariwisata dan perikanan. Teori menurut Rostow membagi proses pembangunan menuju modernisasi ke dalam 5 tahap sebagai berikut. Dan menurut saya, negara Aljazair dan negara Maldives berada pada tahap lepas landas, yaitu dengan ciri berlakunya kenaikan dalam penamaan modal
yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Lalu potensi eksternalis ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi.